para manungsa sing urip ning alam donya, kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kanggo kita ben urip sempurna, kudu iso ngomong rasa. Sagung itu mati rahayu rahayu. Salam waspada untuk kita semua. Semoga keberkahan tercurahkan untuk negeri kita Nusantara tercinta ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi daya kekuatan oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan bacangan-bacangan yang akan disampaikan oleh Pak Ditoko. Untuk menyingkat waktu, sumbang kepada waktu dan tempat, saya persilahkan Pak Di. Ya, salamnya sampai ke boyok ke bau ya. Jadi salamnya ya tetap salam karayon, salam kawaspadaan, karena dopo alam semesta ini majelis maringi tangoro jenenge babakan kawaspadaan ya. Kenapa saiki wis mulai akeh bebendu sing dialami kanggo umat para menungsa. Kuwi karena mbok menawa ana laku-laku sing durung pas ngono ya. Oh nggih Pak. Sepake ngono ya. Nggih Pak Di. Salam sudah saya sampaikan di awal pembicaraan ini tadi. Seperti biasa, salam rahayu dan salam kewaspadaan untuk kita semua gitu ya Pak De. Karena apa? Karena alam ini sudah memberi tanda-tanda agar kita itu selalu waspada gitu ya Pak De. Nah, sekarang ini sudah banyak bebendu-bebendu yang menimpa para kaum manusia gitu Pak De, khususnya Pak De. Nah, dengan adanya bebendu itu berarti kan ada laku yang belum pas gitu ya Pak De. Contohnya ada wong sing padha ngeluh babakan karejeken, golek sandang pangan kok angel. Kadang ono sing golek sandang pangan kuwi angel apa meneh golek papan wong sandang pangan wae angel. Tinggi nyandang kembangan wae angel apa meneh arek gawe papan panggon atau omah ngono ya. Iya Pak De. Kuwi merkopo gara-gara dibangke ngono ya. Oh iya Pak De. Lah contohnya ada yang mengeluh kesulitan dalam mencari sandang pangan itu ya Pak De. Sandang pangan untuk mencari sandang itu pakaian, pangan dan makanan gitu ya Pak De. Nah untuk mencari sandang pangan yang susah, apalagi untuk mencari papan gitu ya Pak De. Lah itu kesulitan itu disebabkan karena apa Ibu? Oke, Pak De. Tapi memang cukup lapang ya. Mungkin nggak tepat saya saja Pak D. Kebetulan juga banyak yang seperti itu Pak D. Ya mungkin karena untuk mencari kerja saja kadang sulit Pak D. Apalagi untuk apa nggih bahasanya. Untuk mengeluarkan uang itu memang perlu dibahasane nanti yang saat ini diikat pinggang Pak D. Biar istilahnya pengeluaran dengan penghasilan itu lebih banyak pengeluarannya Pak D. Sebul yang ditanya Pak Ditoko ini apa sebabnya kok mengalami kesulitan untuk mencari sandang pangan itu tadi? Lepas alami Pak D. Alami Pak D, jawabnya Pak D. Kabel iki buat ceritane tak petakan Pak Bono ning kabel yang melu jelasake wong golek kabel men angel lah. Nggih Pak D. Boten jawab malah jelaske Pak D. Oh alah. Ora apa-apa kok ya. Nggih Pak D. Patute Tinggal laku deh Pak. ya, patute bener. Ya, kalau miturut kula nggih karena perbuatan manusia sendiri sama lelakunya ibaratnya niku tata carane laku tengersane Gusti niku dereng pas ngoten. Ayo tambahi sampai kepada pare. Oh nggih Pak D. Lah karena manusianya itu melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma dan mengakibatkan karma Pak D. Benar udah ya. Iya Pak D.
makanya dia palagan kene iki ana wewalan utawa pantangan aku dipodo sinau. Kuwi bola-balik tak omongake jane ngono ya. Nggih. Babakan Pak Rayu lan Raja Pati. ngono ya. Terus Nggih. pakai sik Pak ya. Iya Pak De. Nah sebabnya istilahnya tadi Pak De Toko bertanya kenapa manusia itu pada kesulitan untuk mencari sana pangan. Itu salah satu sebabnya itu karena memang perbuatan manusia sendiri itu yang melanggar norma yang mengakibatkan adanya karma Pak De. Nah di Balangan Garuba Nusantara ini Pak De Toko memberikan wawaler itu apa ya? Pantangan Memberikan ya. apa Pak De? Pantangan ya. Memberikan pantangan gitu ya Pak De. Ada 2 pantangan, yaitu tidak boleh melanggar yang namanya Rajapati dan tidak boleh melanggar yang namanya Pagerayu Pak De. Dia kata kalau jodoh saya komentar aku nyatane merusak Pagerayu kayak Rajapati udah kok kepenak kewakal aku Gila. kan jodoh sampai bawa tuh ya. Nggih. Jodoh ngerti disuke udah ya. Oke Pak De. Tapi ada juga yang berkomentar, komentarnya begini, contohnya saya itu sudah melanggar istilahnya itu Rajapati dan melawan melanggar Pagerayu, tapi toh hidupnya enak-enak saja, uang juga banyak gitu ya Pak De. Makanya kata kono saya bener kayak bekono ibaratnya aku gawe rusak Pagerayu gawe Raja Nikmati. Aku duwe senengan, duwe demenan gak salahnya kudu ya. Nggih Pak De. Kuwi sang semun cara usahaku nek ora demenane malah kurang lancar lah ngono. Ya pisan kuwi lho ya. Nggih Pak De. Kabeh loro. Aku sekolah nang ngurusake kehormatane wong kalawan Rajapatiku. Nyatane sang saya aku tambah moncar lah ngono. Oh nggih Pak De. Ayo tetep. Ada yang mengatakan saya itu sudah sering kali melakukan istilahnya merusak Pagerayu, melanggar Rajapati gitu ya Pak De. Tapi usahanya itu semakin moncar, semakin lancar gitu ya Pak De. Nah, dengan melakukan hal seperti itu usaha menjadi lancar. Tapi kalau tidak melakukan seperti itu usahanya tidak moncar Pak De. Berarti ono ilmu ngono kuwi ya. Dadi ilmu sing gumelar ing jagat alam semesta iki. Ono ilmu sing jenenge pangilmu karo panengan lho ya. Tuh nggih Pak De. Jadi ada juga ilmu yang seperti itu tadi yang baru saya sebutkan tadi. Jadi ilmu yang ada di jagat gumelar ini ada yang namanya ilmu pangiwa, ilmu yang ke kanan, ke kiri gitu Pak De. Dan ilmu panengan atau ilmu yang ke kanan gitu Pak De. Nek biasa deh sing oleh ujian kuwi malah sing nganggo ilmu panengan. Nek sing pangiwa kuwi malah ujiannya sing penak-penak, sing asik-asik ngono ya. Nek sing pandangan kuwi kuwasa ujiane ngono Pak. Iya Pak De. Tapi biasanya yang istilahnya itu ada ujiannya yang berat itu adalah ilmu yang pandangan atau yang ke kanan gitu ya Pak De. Tapi bagi orang-orang yang menganut ilmu pangiwa itu ataupun yang ke kiri itu ujiannya yang enak-enak saja Pak De. Makanya rapokal zaman saya kasih gunane ilmu pandangan ngono ya. Apa ilmu pangiwa ngono ya. Iya Pak De. Makanya zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menggunakan ilmu pangiwa ataupun yang ke kiri Pak De. Karena apa? Ilmu pangiwa kuwi ujiane kuwi babakan bebungah. Ujiane kodene anugerah. Kamu kurang ngerti sejatine bebungah anugerah kuwi bisa dadake malapetaka itu bebu warine ngono ya. Iya Pak De. Karena apa? Karena ilmu pangiwa ataupun ke kiri itu ujiannya berupa kegembiraan gitu ya Pak De, anugerah gitu ya Pak De. Tapi mereka-mereka itu tidak menyadari ujian berupa kegembiraan atau anugerah itu nantinya akhirnya akan menjadi malapetaka Pak De. Betul yang kan pandangan kuwi biasanya dikai ujian susah. Babakan apa wae ya babakan yang golek sandang pangan kuwi dikai ujian. Eta mlakone wis apik, wis bener kok Gusti Allah aja nguji wae ngono. Kadang kalau ki kok nyalahke Gusti Allah barang ngono ya. Dadi rekalane ujine Gusti Allah, nyalahke Gusti Allah ki jajane piye to ki Gusti Allah ki ngerti apa ora ki jajane. Wis beda apik jan gendeng tenan Gusti Allah ya. Berbeda dengan ilmu yang pandangan itu ya Pak De, ujiannya itu susah-susah, banyak yang susah Pak De.
Kadang istilahnya itu orang yang menganut ilmu pandangan itu walaupun sudah berbuat baik tapi ya tetap diberikan apa istilahnya itu kesulitan-kesulitan, contohnya kesulitan dalam mencari sandang pangan itu tadi Pak De. Terkadang bisa menyalahkan pangerannya gitu Pak De. Saya sudah berbuat baik seperti ini tapi kok ya masih tetap saja mengalami kesulitan gitu ya Pak De. Ini pikiran rusak, ayo gak banyak wiwo, semua lima dilakoni kok malah kepenak uripe lah ngono. Iya Pak De. Lah akhirnya pikirannya menjadi rusak. Lah itu orang istilahnya itu kerjaannya mau limo, semuanya itu sudah dijalanin, sudah dilakukan, tapi kok hidupnya enak gitu ya Pak De. Nanti kita contoh, nanti kita kok ada bagi Pak Dader wani ngololo ku salah ora iki kok contoh ngono ya. Salah kan ngerti kalau pada mati ngono ya. Jadi ini semua hanya dipakai untuk contoh, jadi tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan yang Maha Kuasa itu tidak itu ya Pak De. Karena yang Maha Kuasa itu lebih tahu tentang umatnya Pak De. Lagi kira-kira apa ketakon kok iso nek iki kok malah kepenak. Dengan kok kosong kira-kira kepiye dibagi lho Pak ya. Oh nggih. Nah ini Pak De Toko bertanya, kenapa kok bisa kalau istilahnya itu kalau enangan ataupun ke kanan itu apa istilahnya itu recovery apa? Susah gitu ya Pak De. Kalau ngiwa atau ke kiri itu kok seneng gitu Pak De. Itu apa sebabnya? Ampun. Ya nak ngiwon itu kan bahasane lingguh teko dhewe Pak De. Nak nenget dateng ngangge usaha Pak De. Ya siapa ada udah signifikan ya. Ya kan. Ngaruni kan sesuai lah di rumah irama ini kan. Jadi kenapa yang ngasih-kasih mesti diharamkan juga Pak? Apa? Iya, penak nih kan. Ngono ya. Kabul. Nek sing ngiwon niku nggih rata-rata sedaya enak-enak sedanten yang tapi niku nggih apa nggih secara syariat kan nggih dipun larang ngoten. Nek sing laku tengen niku kan nggih memang awake dhewe niku nek mboten tetep atine nggih pedhot tengah mergi niku kadang kenggo pengen nglakoni sing kiwa ngoten ya. Contohnya iku gambar kalau ini nate ajeng kenggo teng kiwa niku. Kalau ya, ilmunya tak baik. Nah itu ada kaitannya diuji dan diuji Pak De. Nah kalau yang ke kanan itu kan istilahnya itu diuji ya Pak De, dengan apa keadaan-keadaan yang susah sulit. Kalau yang ngiwa itu diuji Pak De, padahal dengan diujinya yang iri itu tadi nanti akhirnya akan menjadi malapetaka tapi tidak disadarinya Pak De. Benar seperti apa ya Iya Pak De. Ada gini, makanya perlu belajar di Balakan karena pada itu santoro kan gini ya. Tadi kudu ngerti bapak kan jalan uji gitu ya. Lek seliramu tuh siswa Balakan karena pada santoro diuji bapak kan mengiwo sehingga enak mau. Kue kata kalau tekone besok tekone tapi puri ini. Anaknya nek Balakan karena pada santoro langsung dibayar kok kontan gitu ya. Iya Pak De. Lah ini bedanya kalau kita itu belajar di kalangan Garuda Nusantara, kalau orang umum yang iwa itu tadi ya pada diuji itu tadi, nah itu nanti malapetakannya itu datangnya besok di belakang hari gitu ya Pak De. Tapi kalau di kalangan Garuda Nusantara itu kalau yang istilahnya itu berbuat ngiwa atau ngiri itu langsung dibayar kontan Pak De. Karena apa pajak TKI Bengkono karena ada tata laku tirakati ya bukan sing kuwasa. Dadi carane napa panghukuman lebih cepat kanggo buka kesadaran. Aneh lho ya. Karena apa? Karena di kalangan Garuda Nusantara itu ada tata laku tirakatnya gitu tuh Pak De untuk menyambung terhadap yang Maha Kuasa itu Pak De. Jadi dengan begitu itu nanti akan cepat sadar dalam cepat sadar atas perbuatan yang sudah dilakukan Pak De. Tadi ya semua uga nek siswa Balakan karipan Nusantara kuwi nglakoni pandangan tujuannya ya apa tenan, tak koso tenan, tak kono salah.
Saking abote nek ra kuat rungkan cepat ngono Pak ya. Oke Pak De. Oke, begitu juga kalau ada siswa Perangan Kurikulum Nusantara yang istilahnya itu mendapat ujian di Panangan gitu ya Pak De. Saking beratnya itu istilahnya itu tidak bisa menyambung dengan Yang Maha Kuasa, akhirnya cepat atau rumpat dari Pelangan Kurikulum Nusantara Pak De. Contohnya kabul, aku ngaji anu yang toko seproduksi wis tahunan ora ono hasil kosong, enak banget. Udah duit kosong, pengen dapat apa rasa keturutan, dan itu baca lah kok. Iya Pak De. Contohnya Gambul itu sudah lama, sudah tahun-tahunan ngaji ikut yang toko, kok hidupnya istilahnya itu susah gitu ya Pak De. Punya keinginan untuk ini dan itu belum kesampaian gitu ya Pak De. Kamu ya kabul. Berarti sekarang ada pentas kuwi lho aku ini laku buat dicek aku tahu. Wah, bahaya Pak De. Lembur, jadi kamu Bul kalau ingin pentas itu harus pakai lagu ngiwa dulu Bul. Masa ngiwa Pak De. Aku tahu pengen dang hasil aku tahu. Lah kalau ngiwa itu kan kalau ingin cepat berhasil ya ngiwa dulu Bul. Gue kuliah dulu ya. Ya. Tapi tidak sirapu tetap bertahan di lamun tekan iki mengko bakal akeh kadukelahan sing ora dinyono. Nyondong ya. Iya Pak De. Nah kalau kita itu tetap bertahan di lagu nangan ini tadi, kita itu nanti akan mendapatkan kanugeraan yang tidak disangka-sangka Pak De. Itu tuh dia kan wis kesempatan, tuh dia kabul, pengen motor anake, kabulnya rak kablok duit nyata nih ada senukoknya lah udah. Oke Pak De. Udah kasus nyata tuh ya. Kasus nyata, kanugeraan Pak De. Kanugeraan, kalau kabul bertahan di tangan dalam di tangan di bawah tuh ya. Iya Pak De. Nah contohnya juga sudah menjadi kenyataan Pak De. Gambul itu ingin membelikan sepeda motor anaknya, padahal Gambul itu tidak kablok uang Pak De. Akhirnya ada yang memberikannya Pak De. Lah itu kan contoh yang sudah menjadi kenyataan karena Gambul itu tetap bertahan di jalan nengen itu tadi Pak De. Beda banget kalau ke Jepang gue mau tuh ya. Jepang gue pilih laku ngiwo oleh pena ini sama toro baru gue rako kosong tuh ya. Lalu kasus nyata lah aku. Iya Pak De. Langsung dibales. Berbeda dengan Jepangnya itu ya Pak De. Jepangnya itu memilih lagu yang iwo Pak De. Enak untuk sementara tapi akhirnya susah Pak De. Ada gue udah ya. Tadi ada macam-macam lah dulu keting pengelbu deh bapakan pengewalan Pak. Nangan kalau lalali ini ya kena kebentuk bau udah ya. Iya Pak De. Nah itu kan sudah jelas, jadi jangan macam-macam kalau belum punya ilmunya masalah pandangan dan pangiwo gitu ya Pak De. Ya nanti akhirnya akan mendapat beberapa itu tadi Pak De. Karena apa? Manusia aku tidak sing lebur, kelawan Gusti Allah. Kuwi disembadani, apa sing dadi laku uripe, kuwi kabeh ditata karo sing gawe urip. Tutup wal gawe ne menungsane, nek kabeh sing nglakokake kuwi sing gawe urip. Anake kadang kala sok ora tekan kono kesadarane. Dadi sik obahe lakune pribadine dhewe ya. Nah kalau kita itu bisa lebur dengan Yang Maha Kuasa itu nanti dalam kehidupan sehari-hari kita itu akan ditata oleh Yang Maha Kuasa Pak De. So, terkadang kita itu memakai daya kita sendiri Pak De, tidak sesuai dengan apa yang digerakkan oleh Yang Maha Kuasa gitu Pak De. Nyatane ya ono to critane sing samudripe kelacur ning malah oleh kanugrahan malah dadi kekasih Gusti Allah karena pancen kuwi sing lakone Gusti Allah dudu lakone dhewe ngono ya. Contohnya juga ada seorang pelacur dalam hidupnya dan akhirnya itu menjadi kekasihnya Yang Maha Kuasa gitu ya Pak De. Itu karena apa? Karena itu yang menggerakkan itu Yang Maha Kuasa Pak De, bukan geraknya sendiri Pak De. Udah bener, pribadi ini masanya selaku dengan besar apik, tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada kaji, tidak sampai turunnya kabeh pokoknya Islam imannya sampurna gitu ya. Dilalai kok malah tadi di blusukin yang dangalan bangan pangiwo kena kuda
akhirnya oleh kebentuk kenapa wis obahe nganggo nalar nganggo akale dhewe durung nyambung karo sing kuwasa ngono ya. Ada juga orang yang istilahnya itu sholatnya bagus, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, pokoknya Islamnya atau imannya itu sudah luar biasa gitu Pak De. Tapi masih bisa dibelokkan kepada yang ngiwa tadi Pak De, yang ngiri tadi Pak De. Itu karena apa? Karena orang itu hanya masih memakai daya dirinya sendiri Pak De. Maka ada ajaran palakan karo Panusantara kuwi kudu akeh matrape utawa waspada kelawan dene Gustine. Dadi nek suci kelawan bebungah utawa anugerah utawa sesenengan kuwi ndang cepet oleh daya kesadaran ya. Nggih Pak De. Makanya di Balangan Korban Nusantara ini diperbanyak lagu patrapnya ataupun menyambung dengan Yang Maha Kuasa gitu Pak De. Jadi nanti kalau seandainya ada siswa Balangan Korban Nusantara itu dapat uji atau berbunga itu cepat sadar kembali kepada Yang Maha Kuasa Pak De. Jadi di gunung ya. Nanti kudu Pak Sasmito kudu bener-bener dipelajari. Nek lakone ditindakake tenanan. Kuwi ora mungkin bakal kedadian nang ngene mlaku dalan salah. Nek isih kok kedadian berarti lakune ora ditindak. Ngono ya. Iya. Jadi Sasmito itu harus dijalani gitu ya Pak De. Kalau memang benar-benar sudah menjalankan tindakan yang benar itu pasti nanti juga akan apa Pak De? Ayo duduk ke jalan si benar. Ya akan ditunjukkan jalan yang benar gitu ya Pak De. Berarti dari situ beda keliru luput berarti kurang istiqomah ngene lah laku tuh ya. Tapi kalau masih ada luput atau kekeliruan berarti masih kurang istiqomah dalam menjalani laku tirakat Pak De. Apa boleh kata kalau napa wejang aku ora dicermati, ora diresapi, ora ditakokake karo seniore, tambah bahaya ngono ya. Nggih Pak De. Apalagi kalau mendengarkan wejangan Pak De Togo tidak dicermati, tidak dipahami, tidak ditanyakan pada seniornya, itu nanti malah tambah bahaya Pak De. Contohnya aku paling pantangan orang oleh ngero sepati Pak Karayu, nek Pak Karayu iki berarti ana sing ngahai, sepati ya ora kena. Nek ada iki ora ana sing ngahai, sik dhewenan ya sasak ngono kayane ngono ya. Nggih Pak De. Kamu ora ngerti babagan Pak Karayu sing sanyatane ngono ya. Nggih Pak De. Contohnya Pak De Togo memberi pantangan tidak boleh melanggar pagar ayu Rajapati gitu ya Pak De. Nah karena orang ini tadi belum paham pagar ayu belum ada yang memiliki gitu ya Pak De. Berarti tidak melanggar pagar ayu orang itu langsung sasak gas gitu ya Pak De. Karena memang orang itu belum tahu yang sebenarnya pagar ayu yang sebenarnya Pak De. Contohnya yang kau cepat kuwi, lain di kota rodo nak siji, terus kelingan dawe yang wah, iki ora ada sing duwe ya, iki kata mulai kecepangan lah. Asalnya gunung. Oke Pak De. Contohnya si Jepang itu karena digoda oleh janda anak satu gitu Pak De. Anas berpikiran Pak, ini kata yang itu tidak ada yang punya, tidak ada yang memiliki, berarti boleh disasak gitu ya Pak De. Dalalai kena kota, nek oleh dituru disusul, tak ada dikuasai dadi tangi, wes ikat dulu ya Pak ya. Nah kebetulan terkena goda pas tidur itu tangannya itu dipegang, akhirnya bangun dan akhirnya terjadi ya Pak De. Mama kok kuwi jajane ora sadar yen rusak pagar ayune wong tuwane wong kuwi anak ana wong bapak lan ngono ya. Padahal itu tidak sadar bahwa itu merusak pagar ayunya orang tuanya gitu Pak De, karena memang anak itu ada orang tuanya, ada ayah dan ibunya Pak De. Hanya kenapa? Bendu, akhirnya berkawin ya apa? Kosong ya. Akhirnya terkena bendu untuk bekerja pun akhirnya menjadi susah, sulit Pak De. Kita terakhir ini sesuai dengan kejadian bener. Akhirnya wong tuane bapak ibu ora ono wis aman aku ora. Oh iya Mas. Lumpur teneh. Tenang ada rodo kok anak adik siji mesti
ya coba aja penak aku dah. Teman-teman loro wis mati kabeh aku dah. Nggih. Ora ono sing duwe bebas aku dah. Nggih, Pak De. Lah Pak De Togo menerangkan seperti ini, besok akan ada kejadian lagi ya Pak De. Istilahnya orang tuanya sudah meninggal semua, berarti sudah tidak ada yang punya gitu. Gitu ya Pak De. Akhirnya sah-sah juga Pak De. Mereka juga beranggapan Pak De, kalau janda anak satu itu kan kalau dipakai masih enak Pak De. Kan nek ngono kuwi kepiye surasane dibengke lho ya. Nah kalau kejadian hal seperti itu bagaimana Bu? Ya tetap merusak pagar ayu Pak De. Contohnya Ya mau ditumpaki kan mane hasil terus lah kan gak ada anak Pak De. Maksudnya sing anak sing pertama niku lho Pak De. Napa kan nggih tanggungan toh Pak De. Apa tuh deh? Buatan komen mawon. Apul. Ya niku tetap merusak pagar ayu ya, karena kan hubungan tanpa ikatan itu ya. Lagi cerdas kabel udah bayar. Nggih Pak De. Nggih, terus Pak De. Pengalaman dah saya udah ya. Pun pengalaman Pak De. Sebagai udah. Nggih. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Nah itu walaupun orang tuanya sudah meninggal itu tetap melanggar pagar ayu Pak De, karena melakukan hubungan tanpa ikatan Pak De. Makanya sih jadinya babakan panggilan itu penting. Kalau tutur carane ya kalau dia wong duwe sesenengan bangun ka tresnan ora asalah salan. Ada sembarangan lho Pak. Nggih Pak De. Makanya yang namanya pengikat itu sangat penting sekali dalam membangun katresnan atau kecintaan seseorang itu ya Pak De. Jadi tidak boleh asal-asalan gitu Pak De. Ini ora tak omongke ilmu ini kok payah meneh kok Pak. Wah, nggih Pak De. Tapi ini Pak De Togo tidak menyampaikan ilmunya. Nanti kalau disampaikan bahaya lagi ya Pak De. Aku ke dalil aku dah. Nggih, dalil. Dari Pak De Togo repot nggak? Ono ya. Nggih Pak De. Aku ono asbab nusule. Jajar kagak para ulama, para wali. Para wali Pak De. Nggih. Nah itu ilmunya itu juga ada sebab penunjuknya, biasa dipakai oleh para ulama ataupun para wali ya Pak. Makanya sih gue rasa dibedal, ngono ya Pak ya. Iya Pak. Bahaya Pak De. Makanya ilmu yang itu tidak susah dibedar, karena apa, kalau dibedar itu bahaya. Tadi si jenengan iki kates dan iki carane maneka warna, ya kawin sak negara, apa secara agama, ya ana meneh cara sing rahasia ning ora tak sebutake ya Pak ya. Iya Pak. Jadi yang namanya katresnan atau membangun tresna atau cinta itu bermacam-macam Pak De. Ada yang sah menurut negara, ada yang sah menurut agama, ada yang sah menurut yang satu ini, tapi tidak dijelaskan oleh Pak De Togo ya Pak De. Aku hidup rumwe ya cara apa lah. Nggih Pak De. Lah nanti kalau ada yang mendengar itu mengejar itu pakai cara apa gitu ya Pak De? Awalnya betrung miliar tak ajar ilmu ini lah. Nggih Pak De. Lah kalau ada yang berani bayar 3 miliar nanti ya akan diajari ilmunya oleh Pak De Togo. Kalau kau dosa tak takutkan apa-apa lah. Nggih Pak De. Perkara nanti berdosa nanti akan ditanggung oleh Pak De Togo. Sebentar 3 miliar ku mau Pak ya. Terima kasih. Sebentar lah 3 miliar. Oh oke. Yang penting kan sudah dapat 3 miliarnya itu. Oke, sanggup ngamal ngasih dosa ini mereka ngulang mau lah kau sama. Ya nggih Pak De. Bisa menjadi apa istilahnya itu sanggup untuk napa Pak De Pak? Ngasih isi ngajarake mau bener udah. Sanggup untuk membersihkan yang mengajarkan itu tadi Pak De. Ya, kok berapa kaku bener kok kagak salah ra bener lah ya dosa aku lah ngono Pak. Oke Pak De. Lah siapa tahu menurut Pak De Togo benar, tapi menurut yang Maha Kuasa itu salah. Nah, itu kan menjadi dosa ya Pak De. Makanya kan lumayan 3 miliar ki lah yo iso dike ngasih dosa deh minimalis lah ngono Pak. Iya Pak De. Makanya kan lumayan Pak De, 3 miliar itu bisa untuk sanggup untuk membersihkan dosa biar supaya minimalis Pak De. Makanya buat tadi guru gong ini guru ya. Iya Pak De. Udah pulang ngaji. Pada pas hari si Rabu udah ketemu guru dari rasa menai, kadang kalau
kasarane rokok sebungkus ora bisa menehi sing ulangane babagan kerohanian padahal aku nek apik nyalahke ajaran sing ngudusan ya gurune ya repot to. Nggih Pakde. Coba nek ngaji ki ya paling ora kene arep ngadep yang toko ngaji ki sangone para minimal 5 yuta ngono ya wis meninggal lah ngono. Nggih Pakde. Dadi kok nek aku salah mulangi sing 5 yuta ki iso nebus dosane lah ngono. Nggih Pakde. Nggih. Lah berarti menjadi guru itu kan seperti ini gitu ya Pakde, padahal guru itu memberikan ajaran-ajaran kerohanian. Yang datang ke sini aja so kadang tidak bawa apa rokok bungkus saja juga tidak itu ya Pakde. Nah kalau datang ke sini untuk ngaji sembahyang atau itu kalau membawa uang 5 juta itu kan juga lumayan ya Pakde. Jadi nanti bisa untuk menebus kesalahan-kesalahan seandainya dalam menyampaikan ajaran rohani itu salah itu ya Pakde. Tadi kok nggak dapat duit itu aku ya ora, aku ya di secara tidak sing butuhake iso nebus to sane nek salah ngene ngajarake lho ya. Nggih Pakde. Nah kalau dikasih uang itu dipakai itu juga enggak, tapi kan diberikan kepada orang yang membutuhkan gitu ya Pakde. Dengan cara seperti itu kan bisa untuk menebus dosa pas waktu salah dalam mengajarkannya Pakde. Makanya iki kalau siswa palakar karena dosa Nusantara ki rasa kaya mengkono. Makanya tak kayak ajaran nunggu apa sih diajarake para wali-wali sadurunge dilakoni wong saiki. Ya sudah teladane kok dene diajarake Kanjeng Nabi supaya iki kok yen ana tono putih apa-apa kuwi iso ditebus kalawan laku tirakate kok ya. Nggih Pakde. Karena para pelanggan kehidupan Nusantara tidak melakukan seperti itu Pak, makanya Pakde Toko mengajarkan seperti ajaran para wali ataupun yang sudah dicontohkan oleh para nabi gitu ya Pakde. Jadi kalau seandainya ada istilahnya kesalahan atau dosa bisa ditebus dengan laku tirakatnya itu Pak. Dan aku yakin dapat ajarake bener, makanya ada kesalahan yo salah sing lakoni lah ngono. Nggih Pakde. Tapi Pakde Toko yakin bahwa yang diajarkan itu benar. Seandainya ada kesalahan itu ya kesalahan orang yang menjalaninya itu Pak. Kok kurang paham tuh ya. Ya karena memang kurang paham dalam menerimanya Pakde. Tadi aku yang bimbing tiramu kabeh, tadi siswaku, dan tiramu gak dosa, tanggung dewi lah ngono. Nggih Pakde. Jadi Pakde Toko ini membimbing siswanya dalam mengajarkannya. Tapi kalau siswanya istilahnya itu berbuat dosa, lah itu silakan tanggung sendiri ya Pakde. Tadi aku ngajar ngaji, gak jangan iki ngurang-ngurangi dosaku. Masa coba kena dosamu lah yang kurang, kemput-kemput aku. Ya Pakde. Jadi Pakde Toko mengajarkan ngaji seperti ini kan mengurangi dosa-dosanya Pakde Toko. Dan nanti kalau suruh menanggung dosa-dosa kita semua nanti ya tidak habis-habisnya ya Pakde. Ngono ya. Aku ini kudu kuwi bapak jangan begini. Nek ono sing kurang paham apa kan diulangake, ku yo wajib takon lho ya. Nggih Pakde. Nah intinya ngaji pada malam hari ini seperti itu. Seandainya ada yang kurang paham ya wajib bertanya gitu ya Pakde. Tadi besok siswa-siswa saya tak lagi ada pelanggaran ya kayak begini langsung diceluk dengan kesadaran benda balik dalane gitu Pak ya. Oke Pakde. Jadi besok seandainya ada siswa-siswa yang melawan pelanggaran contohnya seperti malam hari ini ya langsung dipanggil biar cepat mendapatkan kesadaran Pakde. Tadi besok ada giliran gaji jadwalnya kan sangat ditetapake iso dibagi ini wayang ngaji ya. Wah, aku udah sing termoso duwe salah daripada tak buka lu pengakuan dewi lah dewi nyekseni pengakuan dari Gusti Allah dengan dewi nyekseni penengko tadi hambane ditahe Gusti Allah kok ya. Lah besok istilahnya itu ada panggilan-panggilan pada saat pengajian seperti ini ya Pakde. Kalau seandainya ada siswa yang salah ya sebaiknya mengakui dengan sendirinya gitu ya Pakde. Ya mengakui dengan atas pengakuan terhadap Yang Maha Kuasa dan kita menyaksikan sebagai hambanya Pakde. Tadi supaya lakunya tambah beda gitu ya. Biar supaya lagu kita itu tambah enak Pakde. Tapi aku udah sing jalur pas lakunya ya ora bakal tak apa-apake gitu ya. Iya Pakde. Tapi kalau masih jalur, masih pas lakunya ya juga tidak diapa-apakan oleh Pakde Toko. Tadi tidak besok
ketemu aku kok ora tak takoni berarti kuwi angin segar, berarti cek selamat dalane ngono ya. Oh iya Pak Haji. Jadi besok kalau siswa pelaksanaan perubahan Nusantara bertemu dengan Pak Toko tidak ditanyai, berarti itu merupakan angin segar Pak Haji. Tambah setahun ya. Iya Pak Haji. Waktu ngono kuwi ditutup ngono ya. Oke Pak Haji. Ya demikianlah wejangan-wejangan yang sudah disampaikan Pak Toko pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak Toko malam hari ini bisa bermanfaat dan menjadi pencerahan untuk kita semua. Amin. Cukup sekian dulu, nanti bisa disambung di lain waktu dan kesempatan. Sagung itu mati rahayu. Para menungso sing urip ning alam donya, kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kang guru kita ben urip sempurna, kudu iso ngomong rasa.